Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah menghijau dan pembukitan, Benny tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani yang pekerja keras, selalu mengajarkan pentingnya ketekunan dan tanggung jawab. Ibu Benny meski tidak bekerja selalu berusaha menciptakan suasana hangat di rumah. Setiap malam mereka berkumpul bersama, berbagi cerita tentang hari mereka, dan menikmati makanan yang sederhana namun lezat. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Benny berusia 15 tahun, ayahnya jatuh sakit. Penyakit itu datang tiba-tiba dan perlahan-lahan menggerogoti kesehatan ayahnya. Benny dan ibunya berjuang mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan, tetapi hasil panen yang tidak memadai dan pengeluaran yang terus bertambah membuat mereka terjebak dalam kesulitan. Benny yang saat itu masih remaja seringkali terjaga di malam hari, memikirkan bagaimana cara membantu keluarganya. Dia mulai bekerja paruh waktu, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan di sawah mereka. Meskipun beban di pundaknya terasa berat, dia tahu bahwa keluarganya sangat bergantung padanya. Kepergian sang ayah meninggalkan luka mendalam di hati Benny dan ibunya. Benny merasa kehilangan sosok panutan dan pelindung. Setelah ayahnya meninggal dunia, kakak perempuannya Rani memilih untuk menikah dengan salah satu pemuda desa dan hidup bersama suaminya, meninggalkan Benny untuk menghadapi tanggung jawab yang semakin besar. Ibu Benny menjadi lebih keras dalam mendidik Benny dan adik-adiknya, Danu dan Nia. Benny mengerti bahwa ibunya berusaha keras untuk melindungi mereka, tetapi terkadang cara ibunya justru membuatnya merasa tertekan. Suatu malam setelah menyaksikan ibunya menangis sendiri di dapur, Benny merasa hatinya hancur. Dia tahu harus ada sesuatu yang dia lakukan untuk membantu keluarganya. Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Benny memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Dia mendengar banyak cerita tentang peluang kerja yang lebih baik di sana. Dengan tekad yang bulat, dia mengemas barang-barangnya dan mempersiapkan diri untuk pergi jauh dari rumah. Sebelum berangkat, Benny berbicara dengan ibunya. "Bu, aku akan pergi ke ibu kota. Aku akan bekerja keras untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita," katanya, berusaha meyakinkan ibunya meskipun dia sendiri merasa ragu. Ibunya menatap Benny dengan air mata di matanya, mengangguk perlahan meski tampak khawatir. Benny memeluk ibunya erat-erat, merasakan harapan dan ketakutan dalam pelukan itu. Dia berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan keluarganya. Setelah perjalanan panjang, Benny tiba di ibu kota dengan penuh harapan dan ketegangan. Keramaian kota membuatnya merasa kecil dan asing. Dia melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan yang lalu lalang, dan orang-orang yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Benny merasa seolah-olah dia berada di dunia yang sama sekali berbeda dari desanya yang tenang. Dia segera mencari tempat tinggal dan akhirnya menemukan sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Di sana dia tinggal bersama beberapa pekerja rantau lainnya yang juga berasal dari desa-desa kecil. Mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, memberikan Benny rasa kebersamaan yang mengurangi rasa kesepian. Benny mulai bekerja di pabrik, memproduksi barang-barang yang diekspor ke berbagai negara. Awalnya dia mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang keras dan cepat, tetapi dia tidak menyerah. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras dan ketekunan. Benny sering lembur untuk mendapatkan uang tambahan, berharap setiap sen yang dia hasilkan dapat mengurangi beban ibunya. Di malam hari, dia sering duduk di pojok kamar kosnya, menulis surat kepada ibunya. Dia menceritakan tentang kehidupannya di kota, berbagi rasa rindunya, dan selalu menekankan betapa pentingnya pendidikan untuk adik-adiknya.
Setiap bulan, Benny mengirimkan uang ke rumah melalui kakaknya. Kakaknya memberikan bantuan untuk mengelola kiriman tersebut karena sang ibu tidak paham menggunakan ATM. Benny merasa tenang mengetahui bahwa uang yang dia kirimkan akan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Setiap kali ibunya mengabari bahwa adik-adiknya bisa bersekolah dengan baik, Benny merasa semua usaha dan pengorbanannya terbayar. Dia percaya bahwa dia dapat membawa perubahan dalam hidup mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Benny mulai merasakan ada yang tidak beres. Adik-adiknya semakin jarang menghubunginya, dan ketika mereka berbicara, suasananya terasa canggung. Benny merasa gelisah, tetapi dia berusaha menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia terus bekerja keras, mengabaikan rasa rindu yang semakin menggerogoti hatinya. Setelah 3 tahun berjuang di tanah rantau, Benny semakin merindukan keluarganya. Dia merasa sudah saatnya untuk pulang dan melihat bagaimana kabar ibunya dan adik-adiknya. Dia membayangkan momen indah saat kembali ke rumah, melihat senyuman di wajah ibunya dan mendengar tawa adik-adiknya. Benny mengumpulkan semua uang yang dia miliki, membeli oleh-oleh kecil dan bertekad untuk membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Setibanya di desa, Benny merasakan kerinduan yang mendalam. Dia melewati jalan-jalan yang familiar dan melihat tanaman padi yang telah tumbuh subur. Namun saat dia mendekati rumahnya, rasa harapannya mulai sirna. Benny terkejut melihat rumahnya kosong. Tidak ada suara tawa yang biasanya mengisi ruangan. Tidak ada bau masakan yang menyambutnya. Dia merasa seolah kehilangan arah. Ketika memasuki rumah, dia mendapati semuanya tampak sepi dan tidak terawat. Debu menumpuk di mana-mana dan perabotan tampak jarang disentuh. Di dapur, dia menemukan hanya beberapa bahan makanan yang tersisa. Kekhawatiran mulai menghantuinya. Dia mencari ibunya di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Dengan penuh kepanikan, Benny pergi menemui tetangga-tetangga yang mungkin bisa membantunya. "Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Di mana ibu saya?" tanyanya, suaranya bergetar. Salah satu tetangga, Bu Ningsi, melihat kepanikan di wajah Benny dan menjelaskan, "Ibumu bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangga. Sejak beberapa tahun terakhir, dia berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan." Mendengar berita itu membuat hati Benny hancur. Mengapa ibunya tidak memberitahunya? Benny merasa bersalah karena tidak bisa berada di samping ibunya saat dia paling membutuhkannya. Dengan rasa penyesalan, dia berjalan menuju sawah, berdoa agar ibunya baik-baik saja. Ketika Benny tiba di sawah, dia melihat ibunya yang tampak lelah dan penuh kerutan di wajahnya. Benny berlari memeluk ibunya, air mata mengalir di wajahnya. "Ibu, maafkan saya seharusnya lebih sering menghubungi," kata Benny sambil memeluk ibunya erat-erat. Ibunya terkejut tetapi kemudian membalas pelukan itu dengan hangat. "Benny, kau tidak perlu merasa bersalah. Aku tahu kau bekerja keras untuk keluarga kita." Saat mereka berbincang, Benny mulai menanyakan kabar adik-adiknya. "Bagaimana Danu dan Nia? Apakah mereka sekolah dengan baik?" tanyanya penuh kekhawatiran. Ibunya terlihat ragu untuk menjawab, dan Benny merasa ada yang tidak beres. Dia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya selama dia pergi. Benny merasakan jantungnya berdegup kencang ketika dia mendekati rumah kakaknya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi harapan untuk mendengar kabar baik tentang keluarganya masih ada. Setibanya di depan pintu, Benny menepuk pintu dengan pelan, berharap kakaknya akan membuka. Setelah beberapa detik, pintu terbuka dan Rina, kakaknya, berdiri di sana dengan wajah yang tampak cemas. "Benny, kamu sudah pulang?" Rina mengucapkan sambil terlihat terkejut, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Benny merasa tidak nyaman. "Apa yang terjadi selama aku tidak di rumah? Kenapa ibu bekerja di sawah tetangga? Dan kenapa kalian tidak memberi kabar tentang kiriman uangku?" Benny bertanya dengan nada marah, mengabaikan salam hangat yang seharusnya ada. Rina menghela nafas panjang. "Benny, mari kita bicarakan di dalam," katanya, mengundang Benny masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang sempit, suasana terasa berat. Benny bisa merasakan ketegangan di udara.
Setelah duduk, Rina mulai bercerita. Sejak kamu pergi banyak yang terjadi. Awalnya uang kirimanmu cukup membantu, namun suamiku mulai bermain judi dan semua uang itu dia gunakan untuk membayar utangnya. Rina mengungkapkan dengan suara bergetar. Benny merasa marah dan kecewa mendengar pengakuan itu. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Tanyanya berusaha menahan emosinya. Dia selalu bilang itu akan menjadi yang terakhir, tetapi terus berlanjut. Aku tidak ingin ibu khawatir, dia sudah cukup menderita, jawab Rina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Benny merasakan sakit di hatinya. Kakaknya telah memanfaatkan situasi ini dan kakak perempuannya merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Tetapi aku tidak bisa terus mengirim uang jika begini caranya. Ibu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, teriak Benny, emosinya memuncak. Ketika Rina terdiam, Benny menyadari bahwa ada ketidakadilan yang lebih besar di antara mereka. Kakak iparnya telah merusak hidup keluarga mereka dengan kebiasaan buruknya, sementara Rina harus menanggung beban yang seharusnya tidak dipikulnya. Benny merasa putus asa, tetapi juga bertekad untuk melakukan sesuatu agar keluarganya tidak terus menderita. Benny pergi dari rumah kakaknya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia merasa lega telah mengetahui kebenaran, tetapi di sisi lain dia juga merasa marah dan bingung. Apa yang harus dilakukannya selanjutnya? Dia tahu dia harus bertindak cepat agar tidak semakin terlambat. Dalam perjalanan pulang, Benny merenungkan segala hal. Dia menyadari bahwa situasi keluarganya jauh lebih rumit daripada yang dia kira. Kakak ipar Rina bukan hanya menghabiskan uang, tetapi juga menghancurkan harapan dan mimpi adik-adiknya. Benny tahu jika tidak segera melakukan sesuatu, masa depan keluarganya akan semakin suram. Setelah merenung, Benny membuat keputusan. Dia akan berbicara dengan ibunya dan adik-adiknya tentang situasi keuangan mereka. Dia ingin mereka semua terlibat dalam pengelolaan keuangan agar mereka tidak lagi menjadi korban dari kebiasaan buruk kakak iparnya. Setibanya di rumah, Benny langsung memanggil ibunya. Dengan hati-hati dia menjelaskan situasinya. Ibu, aku baru saja bertemu Kak Rina. Dia bilang uang kirimanku belakangan ini digunakan untuk membayar utang suaminya, ucap Benny dengan suara tenang tetapi tegas. Ibunya terkejut dan mulai menangis. Kok bisa begitu? Kenapa tidak ada yang memberitahu ibu? Teriak ibunya, suaranya bergetar oleh kepedihan. Ibu tenang dulu. Setelah mengetahui hal itu, aku ingin agar kita bisa mengatur semua ini bersama. Aku tidak ingin melihat ibu bekerja keras di sawah orang lain. Kita harus memastikan uang yang aku kirimkan digunakan dengan bijak, kata Benny berusaha menenangkan ibunya. Setelah berbincang panjang lebar, mereka sepakat untuk membuat rencana baru. Benny menjelaskan bahwa dia akan mengalihkan semua pengiriman uangnya kepada Danu, yang sudah mulai memahami cara mengelola rekening dan ATM. Benny juga mengajak ibunya dan adik-adiknya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan mereka. Kita harus belajar mengatur uang, jangan sampai kita terjebak dalam keadaan ini lagi, ujarnya. Dalam semangat baru mereka mulai merencanakan keuangan mereka. Benny mengajarkan ibunya cara menggunakan ATM dan menjelaskan tentang pentingnya menyimpan uang dan tidak membiarkan orang lain mengelola uang mereka tanpa pengawasan. Selain itu, Rina pun berjanji akan membantu menjaga agar suaminya tidak mengganggu mereka lagi. Dengan harapan baru, Benny merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia bertekad untuk tidak hanya memperbaiki keadaan keluarganya, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan cinta di antara mereka. Setiap keputusan yang diambilnya kini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka bisa melalui segala rintangan bersama-sama. Kini Benny telah belajar bahwa meskipun hidup dipenuhi dengan kesulitan, dia memiliki kekuatan untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan cinta, ketekunan, dan keinginan untuk belajar dari kesalahan, Benny bertekad untuk memastikan masa depan keluarganya lebih cerah dan lebih baik. Dengan semangat baru, Benny kembali ke perantauan dan mulai merencanakan masa depan untuk keluarganya. Dia berkomitmen untuk mengirimkan uang dengan cara yang lebih transparan dan mendidik adik-adiknya tentang cara mengelola uang. Tak hanya itu, dia juga semakin mendukung mereka bersekolah lebih tinggi untuk mengalami nasib yang sama sepertinya.
Berkat kerja keras dan ketekunannya, Benny tidak hanya membantu keluarganya secara finansial, tetapi juga membangun kembali hubungan yang sempat renggang. Dia menyadari bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam keluarga, dan dia bertekad untuk menjaga kepercayaan itu agar tidak hilang lagi. Setelah beberapa tahun berlalu, kehidupan Benny dan keluarganya mulai membaik. Adik-adiknya kini bersekolah dengan baik dan ibunya bisa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Benny merasa bangga melihat perubahan itu dan berjanji untuk selalu mendukung mereka. Di tengah perjalanan hidupnya, Benny belajar bahwa tantangan adalah bagian dari kehidupan. Dia mengerti bahwa kebaikan dan kepercayaan adalah hal yang harus dijaga. Dengan tekad dan cinta untuk keluarganya, Benny berusaha menjadi teladan bagi adik-adiknya dan memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Cerita Benny menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang berusaha mengubah nasib keluarganya melalui kerja keras dan dedikasi. Dalam perjalanan ini, dia belajar tentang nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Benny menjadi contoh bahwa meskipun jarak memisahkan, cinta keluarga dapat mengatasi semua rintangan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.